Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar hari ini saudara-saudara? Dahsyat luar biasa. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya yakin kita sepakat untuk mengucapkan terima kasih ya kepada KGB yang sudah membawakan materi yang begitu baik dan juga adik V yang sudah menyanyikan, dan ini mengingatkan kita bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Terima kasih. Baiklah, kalau ada yang ikut tiap malam atau bahkan udah dipromosikan ya sama direktur Pathfinder kita, Kak MG Roland Matahari, yang mengatakan bahwa tiap malam pasti dibahas mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dan pada saat ini saya juga membahas tokoh, dan lebih tepat seorang nabi. Dan pelajaran atau cerita dari nabi ini itu dari kecil udah saya sering dengar. Dan bahkan sampai sekarang nggak lupa karena ada lagunya. Jadi kira-kira seperti ini lagunya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasih Tuhan, maka diselamatkan, pam 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 pam. Suam suam, pam pam pam. Suam suam. Jadi lagunya karena ada pam pam sama suam suam, jadi masih keingat sampai sekarang. Pada hari ini atau pada malam hari ini saya akan membahas ya, kita sudah tahu ya, Yunus. Dan cerita Yunus ada di dalam kitab Yunus. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama kitab Yunus biar kita lebih tahu. Kitab Yunus terletak di 12, kalau Alkitab itu ada pembagiannya. Jadi kitab Yunus ini terletak di 12 kitab nabi-nabi kecil. Jadi ada nabi-nabi besar, ada kitab nabi-nabi besar, ada kitab nabi-nabi kecil. Dan Yunus termasuk dalam 12 kitab nabi-nabi kecil ini. Yang artinya kitab Yunus adalah kitab para nabi. Dan diantaranya ada Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakarya, Maleaki. Itu adalah kitab-kitab nabi-nabi kecil. Dan kalau kita baca kitab Yunus ini membicarakan tentang seorang nabi yang memberontak atau seorang nabi yang marah terhadap Allahnya karena mencintai atau mengasihi musuh-musuhnya. Dan uniknya dari kitab Yunus ini, ketika kita baca, saya sudah bilang tadi bahwa kitab Yunus adalah kitab para nabi, yang artinya kitab para nabi ini menceritakan atau menceritakan tentang kumpulan-kumpulan firman Tuhan yang diucapkan melalui para nabi. Tetapi kitab Yunus atau cerita Yunus ini sendiri hanya berfokus kepada nabi itu sendiri, ya. Jadi sekilas itulah perkenalan tentang kitab dari Yunus. Kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kalau ada yang hadir, yang tadi sudah diucapkan oleh MC kita, bahwa malam pertama ada Yusuf, malam kedua Musa, dan malam ketiga Deborah. Dan pada malam hari ini Dorcas, dan pada malam hari ini Yunus. Judul kita yaitu Yunus mengubah kembali arah hidupnya sebelum mengubah dunia, yang ditulis oleh pendeta Max Lucky Penenti. Beliau adalah Direktur Pelayanan Pemuda Advent wilayah Kalimantan Barat. Saya minta tolong ada yang membaca ayat inti kita. Yunus 3 ayat 10, bisa di sini. Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Terima kasih. Yunus mendapat perintah dari Tuhan.
Ini merupakan panggilan pertama. Kita bisa baca dalam Yunus 1 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Untuk apa? Merubah keadaan. Karena ternyata Tuhan sudah berencana ingin menunggang balikan kota Niniwe ini. Ketika saya tanya di kelas saya, penyelidik, apa yang kalian tahu tentang tunggang balik ini? Dan ternyata mereka nggak tahu. Jadi saya buka dalam KBBI, tunggang balikan ini kata dasarnya yaitu tunggang, yang artinya terjungkir, terbalik atau kepala ke bawah, kaki ke atas. Nah, kita tahu cerita dari Yunus ya, bahwa dia disuruh tapi ternyata dia lari. Nah, kenapa sekelas nabi ini lari dari panggilan atau lari dari panggilan Tuhan gitu? Ada apa dengan kota Niniwe? Pertanyaannya. Di sini dikatakan bahwa Niniwe merupakan kota besar, ibu kota kerajaan Asyur, dibangun di tepi sungai Tigris yang subur, penduduk kurang lebih 120.000 orang. Niniwe merupakan pusat tindak pidana dan kejahatan. Jadi seiring dengan kejayaannya, Niniwe merupakan pusat tindak pidana dan kejahatan. Menurut Ilham, menggambarkan kota Niniwe sebagai kota penumpah darah, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan-perampasan, dan dalam bahasa kiasan Nabi Nahum, membandingkan orang-orang Niniwe dengan seekor singa ganas yang buas. Para Nabi dan Raja halaman 223. Kita bisa bayangkan gitu. Kita tahu bahwa seekor singa itu adalah binatang karnivora atau pemakan daging. Jadi kalau kita nggak salah aja dimakan. Nah, ini diumpamakan orang-orang Niniwe ini diumpamakan sebagai seekor singa ganas yang buas. Jadi nggak cukup ganas aja, buas pula. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang jahat. Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika disuruh Tuhan pergi ke Niniwe? Yunus 1 ayat 3. Ada yang bisa bantu baca? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Terima kasih. Jadi yang dilakukan Yunus apa? Melarikan diri ke Tarsis. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yunus melarikan diri? Yunus tidak siap menginjil untuk memberi perubahan bagi kota Niniwe. Ketika saya membacakan ini karena ini adalah tulisan Ellen G. White ya. Ketika Nabi itu memikirkan kesulitan-kesulitan dan tampaknya pekerjaan ini mustahil, maka ia tergoda dengan merasa tidak yakin akan kebijaksanaan panggilan itu. Dari segi pandangan manusia, tampaknya seakan-akan tidak ada yang dapat dicapai dengan memberitakan pekabaran tersebut di dalam kota yang sombong itu. Para Nabi dan Raja pasal 22. Kenapa ini sebenarnya request dari saya sendiri sih judul pada malam hari ini, karena ternyata ketika saya baca-baca Yunus atau karakter dari Yunus itu sama seperti kita, kebanyakan kita ya, dan saya merasa bahwa itu saya termasuk di dalam itu. Dan ketika saya baca ini bahwa ternyata ya sama, ketika disuruh hal yang paling sepele, jangankan kita mengabarkan Injil mungkin ke luar kota atau pelosok-pelosok desa, di dalam gereja aja disuruh pelayanan, biasanya ini orang-orang muda nih biasanya nggak mau gitu. Dan ini adalah apa ya, suatu pelajaran sih. Kalau kita belum melakukan terus udah mikir negatif, ya ini nggak akan melakukan apa-apa, sama seperti Yunus. Yang kedua, kenapa Yunus melarikan diri? Yunus ragu akan kuasa Tuhan dan takut terhadap kejahatan orang-orang Niniwe.
Untuk sesaat lamanya dia lupa bahwa Allah yang disembahnya sangat bijaksana dan sangat berkuasa. Sementara ia ragu-ragu dalam kebimbangan, setan merasuknya dengan keputusasaan. Nabi itu diserang dengan perasaan takut dan ia bersiap melarikan diri ke Tarsis. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka. Para nabi dan raja pasal 22. Kita tahu ceritanya ya, ketika disuruh malah dia lari. Tuhan menghadang dan mengubah arah pelarian Yunus. Ini merupakan panggilan yang kedua. Ada yang bisa baca juga? Nggak usah dibaca deh karena panjang. Yunus 1 ayat 4 sampai 17. Kita tahu ceritanya ya, bahwa Tuhan mendatangkan angin atas lautan sehingga kapal yang ditumpangi Yunus terombang-ambing oleh gelombang laut yang besar dan hampir tenggelam, sehingga atas pundi yang jatuh kepada Yunus, maka Yunus meminta agar ia dibuang ke laut. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa atas penentuan Tuhan, Nabi Yunus ditelan seekor ikan besar. Dan kita tahu bahwa selama 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan. Setelah 3 hari 3 malam, maka dimuntahkan sama ikan ke daratan. Nah, pertanyaan yang berikut, bagaimana respon Yunus atas panggilan Tuhan baginya? Ini merupakan panggilan yang kedua ya. Yunus 3 ayat 1. Ada yang bisa bantu baca? Yunus 3 ayat 1, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Lanjut. Oke. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi di sini dikatakan apa? Yunus tidak bertanya-tanya atau ragu-ragu lagi dan menurut dengan tidak bimbang. Jadi ketika panggilan yang kedua baru dia sadar. Dan kadang kita juga seperti itu ya, merasakan kesakitan dulu, merasakan kepahitan dulu, baru kita sadar. Apa yang Nabi Yunus lakukan bagi orang-orang Niniwe? Jadi ketika dia sudah dimuntahkan sama ikan, dia dipanggil untuk yang kedua kali untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, apa yang Yunus lakukan bagi orang-orang Niniwe ini? Yunus 3 ayat 4. Ada yang bisa bantu baca? Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan dikembalikan. Terima kasih. Jadi yang dikatakan Yunus apa? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Dan di dalam bahasa Ibrani itu hanya 5 kata. 5 kata yang mengubah, yang tadi kita udah tahu ya, orang Niniwe ini 5 kata aja yang Yunus teriakkan di sepanjang jalan kota Niniwe. Dan luar biasanya lagi, jadi ketika saya baca ceritanya itu kayak merinding gitu, karena cuma 5 kata mengubah orang-orang Niniwe ini. Karena yang kita tahu bahwa Yunus tidak menjelaskan, ini luar biasa sih, Yunus tidak menjelaskan bahwa dosa-dosa orang Niniwe itu apa dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaikinya. Tetapi cuma 5 kata dalam bahasa Ibrani ya, 5 kata yang dia ucapkan yang bisa merubah mereka. Jadi di sini dikatakan apa? Hasil dari 5 kata Yunus serukan di kota Niniwe atau kekabaran yang Yunus sampaikan itu tidak sia-sia. Dan ini juga jadi pelajaran kita ya dalam menginjil atau merubah dunia sekitar kita. Yang penting kita melakukan bagian kita. Karena tugas kita ya, tanggung jawab kita mengabarkan Injil.
Dan untuk mereka mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Itu udah urusan apa? Roh Kudus dan pribadi mereka sendiri. Ini adalah tulisan Ellen G. White. Seruan yang bergema di sepanjang jalan-jalan kota yang tidak mengenal Allah itu berlalu dari bibir ke bibir sampai semua penduduknya telah mendengar pengumuman yang mengejutkan itu. Roh Allah menekankan pekabaran itu ke rumah sampai kepada setiap hati dan menyebabkan orang banyak gemetar oleh karena dosa mereka dan bertobat dengan penyesalan yang mendalam. Para Nabi dan Raja pasal 22. Dan luar biasanya ya, yang tadi saya sudah katakan bahwa orang-orang Niniwe ini menerima respon yang baik dari 5 kata yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus. Dan akhirnya mereka apa? Percaya kepada Allah. Bahkan langsung ada tindakan, yaitu mereka melakukan puasa dari anak-anak sampai orang dewasa menggunakan kain kabung, dan bahkan raja turun dari singgasananya, ditinggalkan jubahnya dan duduk di abu. Dan ketika raja dan para pembesar bersama-sama dengan rakyat biasa yang terpandang dan yang rendah bertobat karena pekabaran dari Yunus, mereka bersatu dan berseru kepada Allah yang di surga. Dan hasilnya apa? Yunus 3 ayat 10, ayat inti kita tadi ya. Allah pun menyesal karena telah merancang malapetaka untuk mereka. Dan pertanyaan buat kita semua saat ini, bagaimana jika panggilan yang sama datang dalam kehidupan kita untuk mengubah keadaan di sekitar kita? Ini dikhususkan untuk orang-orang muda ya. Kita adalah Yunus modern yang hidup di tengah gejolak dunia mendekat kedatangan Tuhan. Apakah respon kita terhadap panggilan Tuhan di saat kita dipanggil untuk menginjil di lingkungan rumah kita, di sekolah tempat kita belajar, di lingkungan tempat kita bermain, atau juga di lingkungan keluarga kita yang belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya? Apakah kita akan lari seperti Yunus? Kita tinggalkan panggilan itu dan mencari jalan sesuai kesenangan hidup kita? Biarlah pertanyaan itu kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Tiga kunci bagaimana kita dapat mengubah dunia. Yang pertama, Tuhan mau mempersiapkan diri kita dan menolong kita jika kita mau berserah kepadanya. Yunus telah diberikan kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat, namun ia menyuruh pergi, itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya Nabi Yunus menurut dengan tidak ragu-ragu pada panggilan yang pertama, ia mungkin akan mengalami banyak pengalaman pahit, tetapi akan mendapat berkat yang melimpah. Jika sekiranya panggilan mula-mula datang kepadanya, Yunus meluangkan waktu untuk berpikir dengan tenang, maka ia seharusnya memaklumi betapa bodohnya setiap usaha yang dilakukannya untuk menghindarkan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Para Nabi dan Raja pasal 22. Jadi intinya apa? Untuk mengubah dunia, kita harus berserah kepada Tuhan dan menurut. Berserah kepada Tuhan dan menurut, penurutan gitu. Dan ada statement renungan pagi tadi pagi, itu bagus banget tentang penurutan. Di sini saya tulis ya, tidak ada cara lain untuk menyatakan penghormatan yang begitu menyenangkan kepada Tuhan daripada penurutan kepada apa yang telah Ia katakan. Jadi intinya kalau mau menyenangkan hati Tuhan, ya menurut. Dan bagaimana kita dapat mengubah dunia? Bagian kedua, kita harus menyadari kelemahan hidup kita, datang padanya dan berdoa kepada Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita di saat kita lemah, dan menyadari bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Menyadari dan mengakui setiap kelemahan kita dan membiarkan kuasa Tuhan
bekerja di dalam kehidupan kita. Doa adalah sarana terbaik menjangkau surga, memohon belas kasihan serta kekuatan Tuhan bagi hidup kita. Jadi intinya apa? Berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, membuang setiap keraguan-raguan dan bersiap untuk mengubah dunia. Panggilan Yunus yang kedua merupakan pelajaran indah buat kita. Yunus 3 ayat 1-2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus membuang setiap keraguan-raguannya dan berangkat ke kota Niniwe untuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah pesankan baginya. Para nabi dan raja pasal 22. Tolong baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Jadi dimanapun kita berada, jika kita mendapatkan perubahan dalam diri kita, maka Tuhan akan hadir di sana dengan rohnya untuk mendampingi kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita bagi misi Tuhan. Perubahan kita tidak bisa terjadi dengan sendirinya, tetapi oleh karena campur tangan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan untuk menginsafkan atau mendamaikan kita dan setiap kehidupan lama kita, maka perubahan itu akan terlihat di dalam setiap karakter kerohanian hidup kita. Roh itu akan menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk menyembuhkan kita, mengubah dunia sekitar kita. Ada yang bisa baca juga dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terima kasih. Jadi panggilan buat kita saat ini, mari persiapkan diri kita untuk siap mengubah dunia. Ini merupakan misi mulia yang harus kita kerjakan bersama. Ini merupakan panggilan dan tantangan buat kita agar kita terlibat dalam pelayanan mengubah dunia bersama Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita tidak sendiri, tetapi Kristus setia mendampingi kita. Karena itu, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati.